Jadi buat saya membangun kebudayaan unggul di masa depan memerlukan kesadaran sejarah yang kuat. Bahwa dengan berkisah itu akan membangun mentalitas empati dan toleransi. Nah, sehingga saya juga percaya bahwa kalau semua orang di dunia itu ingin perdamaian dunia, salah satu metodologinya adalah jadikan berkisah itu menjadi metodologi utama dalam pendidikan. Kritik terhadap pendidikan saat ini kan bisa terpecahkan juga dengan berkisah. Salah satunya kan kritiknya gini, evaluasi pendidikan itu kan hanya menyentuh kognitif aja, afektifnya dengan psikomotoriknya nggak disentuh. Dengan berkisah tiga-tiganya tersentuh. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kita. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Imajinasi di bangsa kita memang ada masalah lah. Jadi kita tidak terbiasa melihat sesuatu yang jauh ke depan secara imajinatif. Kreativitas juga punya masalah ya. Banyak problem-problem yang harusnya mudah diselesaikan malah tidak diselesaikan. Hari ini telah hadir Mas Saiful Rahman Sunaria. Kita akan sedikit belajar, sedikit berbagi metode berkisah, ya kan? Karena ini menarik sebenarnya untuk membangun imajinasi. Bung Karno punya imajinasi tentang kemerdekaan, Habibie punya imajinasi tentang industri pesawat terbang, ya kan? Pak Juanda punya imajinasi sebuah negara archipelago. Nah, itu semua imajinasi dan itu akan tertanam kuat kalau metode berkisah kita kuat. Mas Saiful, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Meldi. Ya, ini apa nih? Barang apa nih metode berkisah ini? Iya. Pertama kan berkisah itu bisa dengan bertutur lisan, ya, maupun dengan tulisan ya, dibacakan gitu. Nah, saya melihat sampai hari ini dunia timur itu kuat yang bertutur lisan. Ya, kita tahu kan tradisi mendongeng ya, orang tua kepada anak sebelum tidur seperti itu. Kemudian kita lihat heritage dari dunia Islam abad pertengahan 1001 malam. Itu kan betul-betul kan bahasa tutur itu. 1001 malam itu dari malam pertama sampai malam ke 1001. Nah, sebaliknya di barat itu tradisi membacakan yang kuat. Gitu. Contohnya nih Mas Meldi. Bahasa Jermannya kuliah itu Vorlesung. Vorlesung itu kata benda yang diambil dari kata kerja vorlesen, artinya membacakan. Ya kan? Nah, jadi zaman abad pertengahan dulu, setelah mereka banyak belajar di dunia Islam, Renaisan, abad pencerahan, orang-orang barat itu di kampusnya itu profesornya itu ngasih kuliah tuh membacakan buku seperti itu. Nah, keinginan saya, kita umat Islam dan bangsa Indonesia itu kuat dua-duanya. Jadi kita kuat bertutur lisan dan kita kuat juga membacakan buku. Nah, kan itu ada dua hal. Berarti pertama adalah metode berkisahnya, bisa bertutur lisan, bisa membacakan buku. Yang kedua kontennya, ini juga nggak kalah penting. Seperti itu. Nah, sebenarnya kan buku-buku yang imajinatif juga banyak ya, yang apa cara bertutur lisan ya juga ada ya, di kita ada dongeng-dongeng, ada juga kisah-kisah Gatot Kaca, kisah-kisah rakyat. Itu kan semua bertutur nih. Nah, gimana kita melihat itu Mas Saiful? Ya, pertama saya dari tradisi saya sebagai Muslim ya, kita tahu ya, Mas Meldi juga mengalami pasti sejak kecil. Al-Quran itu kan kata Profesor Ahmad Mansur Suyanegara, sepertiganya itu sejarah, kisah gitu. Kemudian ada surat di Al-Quran itu Al-Qasas, cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu. Saya yakin ketika Allah memberikan nama surat
dengan sesuatu, termasuk Al-Qasas, berarti ada yang penting untuk kita perhatikan tuh di nama surat itu. Demikian juga yang sepertiga dari Quran itu. Dan Rasulullah SAW itu kan dengan ditiru oleh para sahabatnya, itu berkisah itu menjadi metodologi pendidikan di dalam keluarga dan di dalam dakwah Islam seperti itu. Intinya begini Mas Maldi, buat saya, dengan kita berkisah, baik kita sebagai penyampai konten maupun anak-anak atau orang dewasa yang mendengarnya, itu punya kesadaran sejarah yang kuat. Jadi buat saya membangun kebudayaan unggul di masa depan memerlukan kesadaran sejarah yang kuat seperti itu. Bayangkan seperti ini. Saya diajarin oleh orang tua, oleh guru, oleh ustadz bahwa Islam itu bukan sejak Nabi Muhammad. Beliau hanya menyempurnakan. Tapi sejak zaman Nabi Adam. Jadi bayangkan semua heritage yang saya miliki sebagai Muslim itu kan sejak zaman Nabi Adam. Misalnya Nabi Idris. Saya itu kan melihat beliau itu menemukan roda misalnya. Beliau menemukan busur panah. Nah ini kan saya belajar manajemen risiko. Saya juga baru sadar ketika udah dewasa. Ketika berburu menggunakan tombak, resiko kematian itu kan tinggi karena diterkam binatang buas. Dengan busur panah, maka kita bisa mengurangi resiko kematian dengan berburu. Karena dengan jarak yang lebih jauh, kita bisa memperoleh binatang buruan kita seperti itu. Nah kemudian juga Nabi Daud, kan ahli metalurgi beliau, ya kan, seperti itu. Banyak lagi kisah-kisah. Jadi buat saya kesadaran sejarah yang kuat itu membangun kesadaran kita akan ruang dan waktu. Kan ruang dan waktu itu dua makhluk Allah yang Allah ciptakan menemani kita untuk punya interkoneksi kuat. Apa yang terjadi di masa lalu ada relevansi dengan masa sekarang. Dan bagaimana membangun masa depan itu penting dengan memahami masa sekarang. Artinya kesadaran sejarah yang kuat, pertama manfaatnya kita lebih mudah memahami kompleksitas saat ini. Yang kedua, ketika kita punya problem masa kini, kita punya referensi banyak. Misalnya ya Muhammad Al-Fatih itu kan gila, nggak diduga oleh Kaisar Bizantium, strategi dalam semalam bawa kapal itu ke atas bukit, ya kemudian turun sehingga bisa masuk melampaui rantai di Selat Bosporus itu. Ternyata beliau meniru strateginya Salahuddin Al-Ayyubi. 1453 itu kan Salahuddin Al-Ayyubi sekitar 1100. Jadi beberapa ratus tahun sebelumnya referensi ada untuk problem solving. Sehingga buat saya tuh generasi kita menjadi optimis karena punya banyak referensi. Kemudian dikatakan juga dari ilmu psikologi, saya juga dikabarkan bahwa dengan berkisah itu akan membangun mentalitas empati dan toleransi. Pak Sujatmoko itu pernah bilang bahwa bangsa yang besar di masa depan itu bangsa yang kuat empati dan toleransinya. Itu yang berkisah bisa kuat. Nah dengan empati toleransi saya pikir banyak persoalan sosial di Indonesia itu bisa terpecahkan. Dan itu yang menurut saya sekarang kurang. Apalagi kalau dibumbui dengan pilpres segala macam itu, makin tipis aja seperti itu. Belum lagi mentalitas untuk kreatif. Tadi Mas Meli di awal mengatakan kreativitas, karena kreativitas kan butuhkan juga imajinasi dari apa yang sudah pernah dilakukan orang sebelumnya. Jadi apa ya istilahnya strukturnya itu emotional intelligence, social intelligence, dan spiritual intelligence itu bisa lebih kuat. Seperti itu dengan berkisah. Ada pelajaran penting ya. Kalau Hollywood, big film Hollywood ya, dia selalu problem solution. Nah, kalau sinetron kita problem ya apa solusi? Problem terus kan berapa seri gitu problem. Jadi orang nunggu terus. Nah, itu nih. Ini secara tidak sadar gitu. Kita melihat itu gaya kita gitu. Gimana? Ya, saya pikir kan yang namanya solusi sekali lagi kita butuh referensi ya. Jadi saya pikir dengan kesadaran sejarah yang kuat melalui berkisah, kita punya banyak referensi untuk menciptakan solusi-solusi baru. Kan sekarang dikatakan katanya discovery itu atau invention itu sudah semakin kecil kemungkinan. Yang lebih besar tuh innovation. Ya kan innovation kan dia meningkatkan dari apa yang sudah ada. Nah, jadi sebetulnya kita membuat inovasi. Contohnya begini. Ini di depan kita ini ada buku ya, punya Mas Medi beberapa.
ini punggung buku ini kan dunia Islam. Ya, ya. Ya, dulu buku itu kan dalam lingkaran kertas itu loh, papirus seperti itu. Ya. Jadi bayangin saya ngajar cost accounting di Unpad. Textbooknya 700 halaman. Terus belum ada punggung buku seperti ini. Buka halaman 354. Wah, gimana caranya ya kan? Nah, umat Islam itu melakukan inovasi dari punggung buku. Ini dari dunia Islam. Ini bukan dari orang Islam. Ini catatan sejarah orang Barat yang mengatakan. Itu salah satu kontribusi Islam. Baru kemudian Johannes Gutenberg melanjutkannya dalam bentuk mesin cetak seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana reproduksi karena belum ada mesin cetak. Orang Barat itu kalau memperbanyak buku, di bukunya ditulis. Artinya reproduksi satu-satu. Kalau orang Islam enggak, karena bertutur lisannya kuat, dibacakan. 10 orang yang dengerin 10 buku jadi. Makanya ada rawi-rawi ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Belum lagi begini, Mas Meldi, saya ada riset dari majalah Der Spiegel ya, waktu saya di Jerman. Jadi mereka melihat tingkat agresivitas anak-anak Jerman itu tinggi dibanding bangsa lain. Kenapa? Karena saat dia kecil kurang memperoleh afeksi dari orang tuanya. Nah, contohnya begini, dulu 2002 kami ke sana, istri saya itu bawa anak saya yang pertama digendong-gendong itu pakai kain batik itu. Orang Jerman nanya, kamu tuh nggak pegel apa? Bawa begitu? Ya enggak ya, anak saya jadi nyaman bisa tidur. Sekarang udah tren yang pakai seperti itu kan di Jerman gitu. Nah rupanya dulu yang itu nggak ada di Jerman. Sedikit yang pakai itu, sedikit tahun 2002 itu. Nah mereka inovasi lah ya. Nah mereka inovasi seperti itu. Nah jadi ternyata dengan berkisah itu afeksi itu bisa bertambah kepada anak kecil dan dia menurunkan tingkat agresivitas. Bukannya invasi militer ya. Itu terjadi karena karakter agresivitas itu. Nah sehingga saya juga percaya bahwa kalau semua orang di dunia itu ingin perdamaian dunia, salah satu metodologinya adalah jadikan berkisah itu menjadi metodologi utama dalam pendidikan, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Saya punya uji coba eksperimen. Ternyata berkisah tidak cuma nyaman untuk anak kecil, untuk orang dewasa juga senang diberikan kisah. Jadi saya biasanya tantang kalau tidak ada pertanyaan tentang materi kuliah saya akan cerita ngalor ngidul kemana-mana. Itu baik mahasiswa saya di Indonesia di Unpad maupun di Jerman di TU München dulu itu sama-sama suka. Pernah satu saat saya cerita tentang Hideyoshi Taiko itu kaisar Jepang 1600 Masehi begitu kan. Nah kemudian tiba-tiba waktu kuliah selesai dan saya bilang nanti kita bisa sambung di kuliah setelah ini. Nah ternyata setelah itu kuliah dia nggak ada yang tanya. Akhirnya saya kan kasih hukuman dalam bentuk bercerita. Nah, ada mahasiswi saya namanya Sibil. Sibil bilang ngaku kita sengaja bersepakat tidak bertanya karena mau tahu tentang kelanjutan cerita. Jadi studi kasus tentang perusahaan juga ya kaitan dengan akuntansi itu suka saya berikan juga dalam bentuk mendongeng seperti itu. Karena sehingga dia juga cocok buat orang dewasa. Psikologi ini kan teori stimulus respon ya. Nah, stimulus respon itu ada di metode bercerita tadi. Ya betul. Betul. Nah, kalau sekarang anak-anak pasif karena dia pegang gadget terus ya dia tidak stimulus responnya nggak ada, dia cuman stimulus saja ada ya. Ya responnya responnya nggak ada gitu. Nah itu yang perlu kita naikin lagi untuk metode bercerita gitu ya. Ya, saya kira ada tantangan ke depan saat ini ya, bahwa kan dengan digitalisasi media atau alat bantu itu kan bertambah. Nah, saya lebih suka melihat ini bukan resiko atau ancaman tapi peluang gitu loh. Jadi ketika anak-anak generasi milenial lebih suka kepada gadget, apa yang mereka dapatkan di gadget kan bisa kita arahkan juga untuk metodologi berkisah. Seperti itu. Ya, misalnya dengan menugaskan mereka untuk mencari tahu secara digital. Kemudian ada respon dalam bentuk diskusi seperti itu. Iya, makanya di tingkat sekolah paling dasar ya di luar negeri itu anak-anak dibaca buku sastra kan. Iya betul. Nah, dia nanti menceritakan apa isi bukunya. Gitu. Betul. Saya ini kepancing sama Mas Meldi nih soal sastra nih ya. Jadi gini, kan kalau pakai tiga dimensi dari struktur sosial masyarakat. Pertama kan ada yang namanya teknoekonomi. Wah, ini kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan bahasanya tuh bahasa teknoekonomi. Efisiensi,
produktivitas, persaingan, profit, faktor-faktor produksi. Nah, bahasa-bahasa yang materialistis, yang hedonis gitu loh. Ada wilayah yang namanya wilayah pemerintah ya, politi. Nah, itu bicara hak azazi, demokrasi, persamaan seperti itu, kolaborasi. Nah, ada yang wilayah society. Nah, ini bahasa yang paling tinggi. Jadi bicara kesetiaan. Kemudian cita-cita, kebahagiaan seperti itu. Nah, saya punya pendapat dari dulu sudah saya sampaikan. Kalau mahasiswa saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, 4 tahun kuliah dicekokin bahasa-bahasa materialis hedonis ini kan bahaya. Kalau mereka nanti jadi policy maker di korporasi maupun di pemerintah, artinya perlu humanisasi dalam bentuk apa? Apresiasi sastra. Jadi buat saya urgensi apresiasi sastra penting untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau disiplin apapun yang bahasanya itu lebih banyak materialis dan hedonis. Sehingga ada keseimbangan seperti itu. Nah, apresiasi sastra itu apa? Buat saya 2. Pertama adalah novel, yang kedua adalah syair. Nah, syair. Iya, termasuk wujud fisiknya itu ada film seperti itu. Saya pikir beberapa film yang menang Oscar Best Picture gitu ya. Saya contohkan misalnya ada Gandhi, ya kan, tahun 80-an, kemudian ada Beautiful Mind barangkali ya, ada Oliver Twist tahun 68. Itu banyak film-film yang sebetulnya bagus untuk humanisasi. Jadi sebetulnya melakukan resensi film itu bagian daripada metodologi berkisah secara kolektif seperti itu. Belum lagi apresiasi syair. Karena contohnya begini ya, Mas Meldi, kita tahu saya alhamdulillah udah umroh beberapa kali, tapi saya belum kebagian haji, Mas Meldi. Kadang saya sedih, kapan saya dapat giliran? Uang untuk yang mahal itu juga saya nggak punya gitu. Tapi saya ingat ada satu syair dari Hamzah Fansuri. Beliau bilang begini, Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dari Barus, tempat tinggalnya di Aceh itu Sumatera Utara, ke Kudus terlalu payah. Akhirnya dijumpa di dalam rumah. Jadi satu bait syair itu menghibur saya. Bahwa kalau haji kita niatkan salah satunya untuk mencari Tuhan, Tuhan bisa saya temukan di rumah saya tanpa harus ke Mekah. Nah, itu menenangkan seperti itu. Makanya saya katakan berkisah itu bisa memperkuat emotional intelligence tadi itu. Jadi berkisah ini kan ada problem di kita kalau anak-anak teknoekonomi atau anak teknologi kayak saya kan, itu kan dia biner itu, ya kan, hitam putih dia. Kalau nggak 0101. Nah, kalau sastra dia sedikit melebar itu ininya, pilihan-pilihannya banyak gitu, ya kan. 1 orang takut tambah 1 orang takut, bukan 2 orang takut hasilnya, tapi 2 orang berani, karena udah temenan. Ada fuzzy logic di situ kan. Di situ tuh keluar biasa. Ya. Kalau dalam ilmu IT dia yang boolean dia geser jadi kuantum. Betul. Dan itu ditemukan di sastra. Betul. Jadi orang kalau dia nggak jadi ini nggak jadi itu, dia banyak pilihan. Betul. Banyak macam-macam. Makanya saya suka memperhatikan kalau bule liburan itu pasti novel di tangan dia kan, atau apa bacaan apa yang itu kisah sebenarnya. Betul. Ya, jadi orang menggunakan waktu luangnya dipakai untuk baca-baca begitu. Betul. Mas Meldi kan ingat soal ini disput kebudayaan Pujangga Baru tuh antara Sultan Takdir Ali Sabana dengan Sanusi Pane Arben Pane kan. Pak Sultan Takdir bilang bahwa Indonesia bisa maju kalau meniru Barat. Sementara Pak Pane bilang tradisi. Kombinasi antara Arjuna dengan Goethe katanya begitu. Saya kira saya menikmati betul karya-karya Pujangga Baru, Balai Pustaka itu untuk mencari tahu sebetulnya arah strategi kebudayaan kita ke depan seperti apa untuk Indonesia. Seperti itu. Dan itu kan mencerdaskan mencerdaskan seperti itu. Ya, zaman kita aja. Kita kan belum ada dunia digital kan. Keseharian kita dengan buku kan. Buku diskusi kan. Betul. Kalau ada pembicara-pembicara dari Jakarta atau dari Jogja atau dari mana, wah semangat datang kan. Pengen dengar langsung gitu kan. Nah, sekarang nggak terjadi. Betul. Dan semua pembicaranya berkisah kan, seru kan. Betul. Nah, mungkin Mas Meldi tadi misalnya YouTube sebagai media yang salah satu favorit lah untuk generasi muda sekarang bisa kita utilisasi untuk menyampaikan kisah-kisah itu di YouTube seperti
seperti itu. Iya. Tinggal kan tadi stimulus dan respon. Nanti jangan biarkan dia hanya dapat stimulus. Harus ada apa yang tadi saya katakan apresiasi. Jadi itu menjadi kegiatan di keluarga atau kegiatan di ruang-ruang kelas dan kuliah untuk membahas dan mengapresiasi apa yang ada di YouTube tadi itu. Tentang kisah-kisah seperti itu. Makanya Lendo Novo bikin sekolah alam tuh urusannya itu. Nah, betul. Iya, betul. Biar dia lebih dekat ke alam. Dan langsung ya, ini pengalaman nyata, bisa diskusi di situ, lihat itu langsung segala macam. Dan beliau pernah bilang sama saya bahwa tidak semua orang tua tuh bayar SPP di situ. Kalau ada yang nggak bisa bayar SPP, ibu bisa apa? Memasak. Oke, ajarin memasak. Ibu bisa apa? Ngedongeng. Coba dongeng di kelas seperti itu. Jadi ada semacam apa namanya? Community based ya education, bahwa pendidikan itu sebetulnya kan tidak ada jarak dengan masyarakat. Nah itu saya pikir juga salah satu keunggulan dari konsep sekolah alam. Sekolah alam ya. Dan sekolah kan macam-macam sekolah ya. Banyak variannya. Banyak variannya gitu. Dan mendongeng Nabi juga seru ya. Ya betul. Ya Nabi ini apa? Nabi ini ada norma di situ, ada nilai di situ ya. Betul. Yang diwariskan terus. Betul. Terus. Ya. Jadi saya pikir misalnya gini, kita bicara tentang kemuliaan adab dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu kan sebenarnya refleksi dari cara mereka meniru Nabi kita yang mulia. Nah kemudian kan itu akan diturunkan ke tabiin sampai kepada figur Harun Ar-Rasyid. Dia bersahabat dengan Karel Agung, ya kan, di Holy Roman Empire, penguasa Eropa saat itu. Dan dia suka kasih hadiah karena menunjukkan supremasi teknologi dan ilmu. Saya pernah tulis di poster Imaduddin itu salah satunya catur dan piano. Seperti itu, ya kan. Kemudian keunggulan adab itu juga ditiru lagi oleh Salahuddin Ayyubi 1100, kemudian Sultan Turki Utsmani 1400. Kemudian kita masuk ke Indonesia, ada Pak Cokro Aminoto, lalu Agus Salim kadernya, kemudian Pak Nasir, sampai kepada tokoh-tokoh yang masih hidup saat ini. Jadi saya pikir itu adalah rangkaian waktu yang memberikan banyak keteladanan yang disampaikan lewat berkisah, tapi menyampaikan pesan value yang sama sebetulnya. Seperti itu. Sehingga tadi sekali lagi saya bilang, kalau kita punya problem, kita punya banyak referensi untuk mencari solusi. Seperti itu. Saya waktu kuliah, pendidikan dasar menengah lah ya. Saya paling senang tuh pelajaran agama sejarah, karena dia berkisah, ya kan. Nah pelajaran lain kan tidak berkisah ya. Saya kira ini penting juga untuk yang eksakta atau yang lainnya. Cobalah bikin berkisah, cerita fenomena aja, itu kan lebih menarik ya. Betul. Nah itu yang harus kita dorong untuk guru-guru di perguruan tinggi. Kita juga berkisah kan, misalnya kita ngajarin apa tentang saat ini, kita bahas kasus yang aktual supaya kisahnya dapat gitu, tidak kering dengan metode, dengan teori atau dengan konsep gitu kan. Nah sehingga kritik terhadap pendidikan saat ini kan bisa terpecahkan juga dengan berkisah. Salah satunya kan kritiknya gini, evaluasi pendidikan itu kan hanya menyentuh kognitif aja, afektifnya dengan psikomotoriknya nggak disentuh. Dengan berkisah tiga-tiganya tersentuh ya. Iya betul. Dan kalau saya lihat di metode di luar ya, tapi metode diskusi yang banyak ya. Iya betul. Diskusi dengan si dosennya, dengan profesornya gitu. Itu yang harus kita ini juga di tempat kita gitu, yang kan Ali bin Abi Thalib pernah bilang bahwa sampai usia sekitar 6-7 tahun didik anakmu itu seperti raja, apa maunya ikutin. Tapi setelah itu jadikan teman diskusi. Jadi kan saya pikir metode berkisah bisa juga dilakukan sebagai alat bantu demokratisasi di dalam keluarga, bahwa anak itu tidak hanya satu arah disampaikan pesan, tapi interaktif. Iya, saya dapat ilmu juga tuh dari beberapa pakar bahwa anak zaman sekarang nggak banyak dengerin orang tua atau gurunya atau dosennya, dia lebih dengerin kuliahnya. Gitu. Artinya kan penting juga untuk membangun ekosistem. Jadi sebenarnya juga arah strategiknya, kalau kita ingin menjadikan berkisah itu masif sebagai metodologi pendidikan, kita harus membangun ekosistemnya itu. Termasuk tadi bagaimana menggunakan media digital untuk utilisasi metode berkisah tadi, seperti itu. Iya deh. Mas Saiful, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Setelah kita bahas dengan metode berkisah, artinya ini juga mendorong lah sahabat-sahabat OMB untuk ini berkisah tuh begini gitu ya. Jadi ya nggak hanya semacam
aturan-aturan atau hal yang terlalu baku atau apa enggak ya. Kita bisa mengembangkan sebuah cerita, sebuah kisah kan ada klimaks, anti klimaks ya. Cara membukanya, cara ini segala macam. Ada drama di situ kan. Betul. Kisah menarik gitu. Betul. Ya. Dan hari ini kita berbicara tentang itu. Sahabat MB, sahabat obrolan meja bundar. Inilah Saiful Rahman Sunaria. Terima kasih.